Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Baik, di sini saya bersama dengan teman saya, Ainur Farhan, ingin menjelaskan tentang sistem ketidaksamaan linier dua variabel dan pemrograman linier. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama, tentukan daerah penyelesaian ketidaksamaan linier dua variabel dari X ditambah 3Y lebih dari 6. Baik teman-teman, untuk menyelesaikan ketidaksamaan linier dua variabel ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama yaitu kita tentukan dulu nanti tandanya. Kalau tandanya seperti ini, kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka gambar diagramnya itu penuh, titik potongnya itu penuh seperti ini. Tetapi kalau lebih dari, kurang dari, itu terputus-putus seperti ini. Jadi bedanya terletak kepada sama dengannya seperti ini ya teman-teman. Langkah yang kedua yaitu menentukan titik uji 0,0. Lanjut. Cara yang pertama seperti tadi ya teman-teman, kita tentukan dulu. Kita tentukan tanda ini terlebih dahulu. Oh, ternyata ini tandanya lebih dari. Kita lihat di sini. Ternyata yang lebih dari seperti tadi terputus-putus. Nanti diagramnya itu terputus-putus seperti ini. Lanjut yang kedua, kita mencari titik potong. Cara menentukan titik potongnya, kita menggunakan seperti ini. X, Y. Kita misalkan X-nya itu 0. Berarti X ditambah 3Y ini diubah menjadi sama dengan 6. X-nya 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Di sini Y sama dengan 6 per 3, Y sama dengan 2. Berarti Y-nya 2 teman-teman di sini. Lanjut, ini kan tadi X-nya sudah 0, berarti giliran Y-nya yang 0. Y-nya menjadi 0, berarti X ditambah 3Y sama dengan 6. X ditambah 0 sama dengan 6. X sama dengan 6. Di sini X-nya 6. Berarti titik potong yang dilalui yaitu 0,2 dan 6,0. Kita lanjut ya teman-teman. Sekarang kita menggambar diagramnya. Diagramnya seperti ini. Ini salah ya. Kita lanjut menggambar diagramnya seperti ini. Ini Y, di sini X 0. 1 2 3 4 5 6 7. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7. 1 2 3 4 5 6 7. Min 1, min 2, min 3. Oke. Sekarang kita lihat tadi kan sudah diketahui nih 0,2 dan 6,0. Ini X, ini Y ya. Berarti X-nya itu 0. Kita lihat di sini, X-nya itu 0. 0 di sini berarti ya. Y-nya 2. Oh, Y-nya 2 berarti di sini. Terus kita lihat lagi. 6. X-nya 6 di sini berarti ya, teman-teman. Lanjut, Y-nya 0. Y-nya 0 tetap di sini. Sekarang kita menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu titik uji 0,0. Kita titik uji dulu ya. X ditambah 3Y sama dengan 6. Ini kita seperti ini. 0 X. Ini kurang dari 6. X kurang dari 6. Betul. Nah, diagramnya seperti ini. Kita tinggal ngasih titik potongnya. Titik potongnya lihat di sini. Yang tadi ini yang sudah kita cari 0,6. Berarti X-nya 0, Y-nya 6 di sini. Terus lanjut di sini X-nya 4, Y-nya 0. X-nya 4, Y-nya 0 tetap di sini. Lanjut X-nya 0, Y-nya 5 di sini. Lanjut lagi, X-nya 5, Y-nya 0 di sini. Terus kita tinggal lanjut ya teman-teman. Sekarang kita tinggal menggarisi seperti ini.
di sini. Loh Kak, kok putus-putus? Iya, sebab di sini ini kan kurang dari. Kalau kurang dari kita lihat di sini. Kurang dari itu putus-putus seperti ini. Nah, lanjut kita menentukan daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya itu ke bawah atau ke atas. Kita menggunakan titik uji dulu ya. Titik ujinya seperti ini. X ditambah 3Y lebih dari 6. Kita titik uji 0,0 seperti ini. Menggunakan titik uji 0,0. Di sini 0 ditambah 3, 0 lebih dari 6. 0 ditambah 0, 0 lebih dari 6. Betulkah 0 lebih dari 6? Salah, 0 itu kurang dari 6. Berarti kalau salah, di sini kan titik uji 0,0. 0 lebih dari 6 itu salah, berarti ke bawah itu salah, yang benar itu ke atas seperti ini. Ini adalah DP, daerah penyelesaiannya, karena 0 lebih dari 6 itu salah, berarti ke atas bukan ke bawah. Kalau ke bawah 0 kan 0 titik uji 0,0 salah, yang benar ke atas seperti itu. Kita lanjut ya teman-teman. Sekarang contoh soal sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Yang tadi kan contoh pertidaksamaan linier 2 variabel, bukan sistemnya. Sekarang yang sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Apa sih bedanya sistem dengan tidak sistem? Kalau sistem pertidaksamaan linier 2 variabel itu terdiri dari 2 pertidaksamaan linier atau lebih. Nah, seperti ini contohnya. 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 12, x ditambah y kurang dari sama dengan 5, x lebih dari 0, y lebih dari sama dengan 0. Lanjut, kita cari titik potongnya terlebih dahulu. Sama seperti tadi, kita cari titik potongnya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Di sini 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 12. Sini x, y. Nah, kita misalkan x-nya itu 0. Kalau x-nya 0 berarti 3x ditambah 2y kurang dari 12 sama dengan 12. Kita ganti sama dengan 12. X-nya 0 nih, ditambah 2y sama dengan 12. X-nya 0, 3 kali 0 kan 0, berarti tinggal 2y sama dengan 12. Y sama dengan 12 bagi 2, y sama dengan 6, di sini 6. Lanjut, kalau y-nya 0, x-nya berapa? Tinggal kita cari ya. Y-nya itu 0, di sini 3x. 3x sama dengan 12. X sama dengan 12 bagi 3. X sama dengan 4. Di sini berarti 4. Lanjut yang kedua, yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 5. Kita uji seperti ini teman-teman. X ditambah Y kurang dari sama dengan 5. Ini diubah menjadi sama dengan 5. Kita misalkan X-nya 0. Y-nya ditambah Y sama dengan 5. Y sama dengan 5. Di sini 5. Sekarang gantian, Y-nya yang 0. X ditambah Y sama dengan 5. Y-nya 0, X sama dengan 5. X sama dengan 5. Di sini 5. Seperti itu. Ya teman-teman, titik potong dari 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12 adalah 0,6 dan 4,0. Terus kalau untuk x ditambah y kurang dari sama dengan 5 adalah 0,5 dan 5,0. Nah, sekarang kita tinggal membuat diagramnya nih. Sama kayak tadi. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini penuh atau terputus-putus ya? Kita lihat di sini. Oh, ternyata ini lebih dari sama dengan. Ingat, kalau lebih dari sama dengan berarti itu penuh. Penuh seperti ini. Penuh ya.
penuh seperti ini. Terus untuk yang langkah yang kedua yaitu titik uji 0,0. Nah, kita titik uji dulu yang ini. Untuk yang ini 3x ditambah 2y titik uji 0 titik uji 0,0. Nah, 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 12. Di sini 0 ditambah 0 lebih dari sama dengan 12. Nah, 0 ditambah 0 kan 0. 0 kurang dari sama dengan 12. Kita lanjut. 0 kurang dari sama dengan 12 itu benar ya teman-teman? Benar. Berarti ini kan titik uji 0,0 di sini. Kita mengarsirnya yang bukan. Yang bukan. Ini kan saya lanjutkan untuk kepada teman saya yang kedua yaitu Ainur Farhan tentang. Terima kasih moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan pemrograman linier. Pemrograman linier berkembang sebagai teknik untuk memecahkan masalah yang melibatkan alokasi sumber daya barang tambahan untuk Angkatan Udara Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua. Saat ini teknik pemrograman linier digunakan untuk memecahkan berbagai masalah seperti mengoptimalkan penjadwalan penerbangan dan membangun saluran telepon. George Bedetsing yang pada tahun 1947 menyelesaikan permasalahan perencanaan dan distribusi logistik pertemuan yang harus dilakukan dengan cepat dan memenuhi semua batasan. Apa itu pemrograman linier? Suatu pemrograman linier yang terdiri atas fungsi objektif linier yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan terhadap suatu batasan atau kendala berupa persamaan atau ketidaksamaan linier. Setiap titik yang memenuhi semua kendala pemrograman linier dinamakan solusi visible dari pemrograman linier. Timbunan titik yang memenuhi semua batasan pemrograman linier dinamakan daerah visible pemrograman linier. Nah, untuk lebih memahami lebih lanjut, langsung kita melihat contoh soal. Pak Sanu seorang pedagang kaos. Ia menjual kaos lengan pendek dan kaos lengan panjang. Setiap hari mampu menjual 145 kaos. Paling sedikit 25 kaos lengan pendek dan 30 kaos lengan panjang. Ia membeli kaos lengan pendek dengan harga 40.000 per potong dan jual dengan harga 57 per potong. Kaos lengan panjang dibeli dengan harga 45.000 dan dijual lagi 65.000 per potong. Berapa banyak kaos lengan panjang dan lengan pendek yang akan jual Pak Sanu agar mendapatkan keuntungan maksimum setiap harinya? Nah, di sini kita harus mencari keuntungan terlebih dahulu pada kaos lengan panjang dan lengan pendeknya. Pada kaos lengan pendeknya Pak Sanu mendapat keuntungan 17.000 dan pada lengan panjang Pak Sanu mendapat keuntungan 20.000. Nah, kita misalkan X sebagai kaos lengan pendek, Y sebagai kaos lengan panjang. Nah, di sini saya sudah membuatkan tabel untuk mencari pertidaksamaannya. Banyak kaos terjual setiap hari 145 kaos. Pertidaksamaannya X plus Y lebih kurang dari sama dengan 145. Banyak kaos lengan pendek X yang terjual setiap hari paling sedikit 25 kaos. X lebih dari sama dengan 25. Banyak kaos lengan panjang Y yang terjual setiap hari paling sedikit 30 kaos. Pertidaksamaannya Y lebih dari sama dengan 30. Keuntungan kaos lengan pendek X sama dengan 17.000. Keuntungan kaos lengan panjang Y sama dengan 25.000. Fungsi tujuannya adalah F kurung X, Y tutup kurung sama dengan 17.000 X plus 20.000 Y. Nah, saya sudah tuliskan fungsi kendala pada yang di atas tersebut. Nah, selanjutnya kita mencari persamaan garis. Nah, karena cuma satu titik, kita langsung mencari X plus Y sama dengan 45. Jika X-nya 0, maka Y-nya 145. Dan jika Y-nya 0, maka X-nya 145. Nah, saya sudah buatkan garis yang warna kuning ini adalah titik garis pada X plus Y kurang dari sama dengan 145. Nah, sekarang saya mencari daerah arsirannya dengan uji titik 0,0. Jika X-nya 0 plus Y-nya 0 kurang dari sama dengan 45, 0 kurang dari 145, maka pernyataannya benar. Pernyataannya benar yaitu di bawahnya garis karena yang diarsir
bukan daerah penyelesaiannya, maka di atas garis. Nah, yang kedua kita mencari titik potong X lebih dari sama dengan 25. Nah, kita tidak usah mencari persamaan garisnya karena sudah kelihatan memotong di sini. Memotong ini garis yang hijau, garis X lebih dari sama dengan 25. Kita mencari titik arsirnya X lebih dari 25, maka daerah penyelesaiannya yaitu ke kanan garis. Yang diarsir bukan daerah penyelesaiannya, maka yang kiri garis. Nah, selanjutnya kita mencari titik persamaan garis Y lebih dari sama dengan 30. Nah, di sini saya sudah gambar pada garis merah persamaan Y lebih dari sama dengan 30. Kita cari titik arsirnya Y lebih dari 30, yaitu yang di atas daerah penyelesaiannya yang di atas garis merah. Karena yang diarsir bukan daerah penyelesaiannya, maka yang bawah garis. Nah, saya sekarang sudah ditemukan daerah penyelesaiannya. Nah, kita tinggal memberikan nama pada sudut-sudut tersebut. Yang di sini kita namakan titik A, B, dan C. Nah, di sini sudah saya cari titik-titik pojoknya. A 2,5 X dan 30 Y, B 115 X, 30 Y, C 25 X, 120 Y. Nah, di sini langsung dimasukkan kepada fungsi tujuannya. Nah, dilihat dari tabel tersebut, titik C yang paling besar keuntungannya. Maka jadi agar kaos Pak Sanu mendapat keuntungan maksimal setiap harinya, maka Pak Sanu harus menjual 25 kaos lengan pendek dan 120 kaos lengan panjang. Total keuntungannya adalah 2.825.000. Sekian dari penjelasan saya kembalikan ke moderator.